Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu desain produk beserta sejarahnya. Sebelum kita memasuki sejarah desain produk, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu desain produk. Jadi, menurut Ciptono, desain produk merupakan bagaimana suatu produk memiliki gaya tersendiri untuk meningkatkan nilai produk tersebut terhadap konsumen akhir. Atau dengan kata lain, desain produk adalah perancangan sebuah produk yang memiliki nilai guna dan nilai estetis kepada konsumen. Selanjutnya, kita akan beralih ke sejarah desain produk. Jadi, awal mulanya, kapak tangan merupakan produk pertama yang didesain oleh manusia purba sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Lalu, seiring berjalannya waktu, manusia terus merancang dan menciptakan produk, baik itu produk tembikar, tekstil, senjata, maupun transportasi. Setelah itu, salah satu perkembangan paling signifikan dalam desain produk terjadi selama revolusi industri sekitar abad 18 dan 19, yang dimana teknik dan teknologi manufaktur baru memungkinkan produksi secara massal. Di Nusantara sendiri, prinsip-prinsip desain modern berkembang pada era kolonialisasi VOC pada tahun 1615, dan desain grafis berkembang sejalan dengan munculnya industri percetakan dan penerbitan surat kabar. Pada tahun 1980-an, dibentuklah organisasi profesi IPGI, yaitu Ikatan Perancang Grafis Indonesia, yang kemudian berubah menjadi ADGI, yaitu Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Pada saat itu, banyak biro-biro advertising yang bermunculan di Indonesia. Pada tahun 1990-an, penggunaan komputer grafis semakin populer. Perusahaan-perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN, banyak melakukan perubahan identitas perusahaan. Pada periode ini, regulasi tentang televisi kemudian menjadi alternatif yang disusul dengan munculnya rumah-rumah produksi. Dari ponsel pintar, komputer, hingga mobil dan furniture, para desainer terus-menerus mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dalam desain produk, menciptakan produk-produk baru yang inovatif, dan meningkatkan kehidupan kita dengan berbagai cara. Di masa depan, desain produk akan terus berkembang. Contohnya meningkatkan penggunaan AI, berkembangnya produk daur ulang, transportasi, dan produk kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu dan zaman, di Indonesia sudah mulai bermunculan juga desainer-desainer hebat seperti Tex Saverio. Ia merupakan desainer pakaian Indonesia pertama yang memamerkan karyanya di Paris Fashion Week. Ia memulai karirnya sejak 2010. Yang kedua, Revano Satria. Sejak di bangku kuliah, ia sudah mendapat banyak penghargaan. Pada tahun 2011, ia termasuk 30 arsitek Indonesia yang masuk di ajang UIA 2011 Tokyo. Saat ini, dia berfokus mengembangkan desain interior di tanah air. Berikutnya, Nimurti Hartono. Awalnya, Nimurti Hartono memiliki keahlian di bidang ilustrasi buku anak. Hingga pada tahun 2013, ia memulai perjalanannya sebagai senior graphic designer of the Lego Group. Tujuan mempelajari metodologi desain adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu proses merancang yang sistematis dan efektif. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan pengguna, menghasilkan gagasan, dan mengimplementasikannya ke dalam desain produk. Metodologi desain juga membantu meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
Hubungannya dengan desain produk adalah bahwa dengan menerapkan metodologi desain yang tepat, desainer dapat menciptakan produk yang lebih baik, lebih fungsional, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Studi kasus. Salah satu proyek desain yang menerapkan sejarah dan tujuan mempelajari metodologi desain adalah ClearRx yang dikembangkan oleh desainer asal Amerika yang bernama Deborah Adler. ClearRx ini adalah sistem kemasan obat resep yang didesain ulang untuk meningkatkan kejelasan, keamanan, dan keterbacaan informasi obat bagi pengguna. Dalam memulai proyek desain ini, Deborah melakukan penelitian tentang bagaimana pembuatan kemasan obat telah dirancang di masa lalu dan kemudian menganalisis masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna. Deborah menemukan bahwa banyak orang-orang mengalami kesulitan dalam membaca label obat. Hal ini dapat menyebabkan orang-orang salah dalam mengonsumsi obat. Dan setelah melakukan penelitian tersebut, Deborah menggunakan prinsip-prinsip desain yang ergonomis dan mudah dimengerti dalam merancang ulang kemasan obat agar lebih jelas dan lebih aman. Dan setelah beberapa prototipe, desain ClearRx ini diuji cobakan kepada kelompok pengguna untuk memastikan proyek desain tersebut benar-benar efektif dan lebih mudah digunakan oleh semua orang. Dan alhasil terciptanya ClearRx yang merupakan sistem kemasan yang mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan penggunanya sehingga lebih mudah dan lebih aman.